Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi majelis ingkang dibangga-banggakan kali Gusti Allah kali para malaikat. Majelis ingkang tenggalipun berisi mengenai perkara-perkara agama, menyebut kebesaran Allah, mengingatkan kita kepada akhirat. Itu majelis yang sangat besar. Bukan sakit dibandingnya kali dunia. Umpamanya pahala saat ini ditampak nih kali awal ini bu pahala kaget. Dan ini disyukuri, termasuk syukuri umur ini dengan sini. Dan kisah dari ngaji kulon ini pada cerita ini. Ini sampai dewasa itu kita Bukhari. Kulo belajar kitab Bukhari itu kali banyak, guru saya banyak. Kalau pengambilan sanad itu dari beberapa negara, termasuk saya dapat sanad dari Mekah, sanad dari Yaman, sanad dari India, sanad dari Palestina, dari Pakistan. Sanad dari Mekah saya dapatkan dari guru saya ada 3. Syekh Uzair almarhum, Syekh Kiai Nur Thohir almarhum, Syekh Ru'ai sekarang beliau masih hidup. Itu beliau di Mekah. Di Mekah ada 2 sanadnya. Yang pertama larinya ke Syekh Hasim Padani. Beliau muslim dunia masyhur dengan niku saya Padani, niku tiang Padang. Saya Padani niku tiang Padang, cuman beliau jadi ulama besar di Mekah. Akan jadi rujukannya orang-orang Mekah pada zamannya. Itu kalau Abah Nur sama Ki Uzair niku muridnya saya Padani. Kemudian sanad Mekah juga sama, sanad Bukhari yang ke Mekah juga itu kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Tapi lewat jalur 2 jalurnya. Niku dari jalur Zero di Zero sama Kiai Rukai. Ibu nih saking Mekah. Nek saking Yaman niku kula belajar kali saya Yusuf Hasim Al-Karaki. Niku
beliau niku tasih ponakane KTP Syekh Yasin Madani. Niku beliau mengambil sanad saking Habib Umar, Habib Umar iki sanad kita sekesan. Niku nggih kula mendengar sanad Bukhari saking beliau. Ini saking nyaman. Terus kalau dari Pakistan niku sama Maulana banyak. Maulana Yusra, Maulana Uzairuddin. Kalau dari India wonten itu sebagian Pak Yai Fatah, belum nanti sana beliau juga dari India. Pak Yai Ubed dari India ada, dari Pakistan juga ada, dan masih banyak lagi sana. Cuma saya tak bawa sanadnya. Kalau dengan silaturahmi rumah saya itu banyak sanad-sanad kitab. Itu mungkin kalau dibukukan itu ada sendiri. Dan ini Imam Bukhari itu termasuk Amirul Mukminin fil hadis. Beliau itu pimpinannya para muhaddisin. Dari zaman beliau sampai zaman sekarang itu tidak ada yang bisa menandingi kitabnya Imam Bukhari. Bahkan ulama itu sepakat kalau kitab Bukhari itu kitab yang tersoheh setelah Al-Quran. Kitab tersoheh itu kitab yang terbetul, hampir tidak ada salahnya setelah Al-Quran. Itu kitab Bukhari. Ini sebenarnya kalau bukan mau ngaji kitab Bukhari, tapi banyak tabarukan. Yang kalau ngaji ini sebenarnya dari pantas, dari sadar, tapi tabarukannya ansar. Itu tabarukan kitab Bukhari. Ini cuma ratusan tahun kitab ini dibawas. Imam Bukhari itu kan lahir tahun 1904 Hijriah. Beliau wafat tahun 256 Hijriah. Dari tahun 2506 Hijriah sampai sekarang 1442 ini pun pinten atus tahun. 1000 tahun lebih. Niku kitab Imam Bukhari itu tasih diwaos sampai sekarang. Saking barokah bahkan menjadi rujukan satu ulama satu dunia, rujukan hukum, rujukan apapun itu kembali kepada kitab Bukhari. Nah, beliau itu nama aslinya itu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Jufri Al-Bukhari. Nisbat terhadap tempat kelahiran beliau yang bernama Bukhara. Bukhara itu daerah Khorasan. Khorasan itu Iran, daerah Iran. Zamannya jenenge Persia. Zaman itu jenenge Iran. Ibu beliau itu lahirnya di Bukhara. Jadi beliau itu bukan orang Arab, tapi orang Ajam, orang Persia. Beliau lahir pada tahun 194 Hijrah. Wafat tahun 256 Hijrah di Samarkand. Samarkand itu Uzbekistan. Beliau itu hidup pada zaman Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah dengan atau sejarahnya dengan Khilafah Abbasiyah ini menolak. Itu beliau berguru kepada banyak guru. Guru beliau itu banyak sekali. Cuman termasuk guru yang termasyhur, guru yang paling terkenal yang mempengaruhi pemikiran beliau itu Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari itu berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, pendiri madzhab Maliki. Imam Malik berguru kepada Sufyan bin Uyainah, ahli hadis yang ada di Mekah pada zamannya. Sufyan bin Uyainah berguru kepada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar berguru kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berguru kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Umar dan Sayyidina Abbas berguru kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jenenge runutan sanad. Jadi ilmu agama ini buatan dikarangnya apa? Imam Bukhari dalam kitab hadis Bukhari, dalam kitab Bukhari itu buatan terus ngarang ya, ini buatan, tapi dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan bahkan sampai sekarang sanad itu masih ada sampai sekarang. Saya punya di rumah. Jadi saya sudah diijazah sama guru-guru saya sanad tersebut. Jadi sampai sanadnya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi buatan ngarang.
Termasuk guru beliau yang termasuk juga Ali Ibnu Al-Madani. Niku juga guru terbesar beliau ketika di Mekah. Kemudian Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh itu kalau orang belajar hadis itu masyhur nama Ishaq bin Rahawayh. Itu juga termasuk guru beliau. Kemudian murid-murid beliau itu yang terkenal itu diantaranya Imam Muslim bin Hajjaj. Imam Muslim bin Hajjaj itu sekarang kitab Muslim. Dalam ilmu hadis itu mau istilahnya ada kutubus sittah, ada 6 hadis. Setelah Bukhari tingkatan kedua itu kebanyakan orang mengatakan Muslim, kitab Muslim. Dan kitab Muslim itu sekarang kitab Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Jadi mengertos keistimewaan Imam Bukhari. Kemudian ayah beliau itu memang sudah seorang ulama. Ayah beliau itu seorang ulama murid dari Imam Malik. Imam Malik itu berarti gurunya Imam Syafi'i. Cuman itu juga gurunya ayahnya Imam Bukhari. Itu juga termasuk terkenal ulama ahli fikih dan ahli hadis. Cuman ketika Imam Bukhari masih kecil, bapaknya itu ayah beliau itu sudah wafat. Pada umur 16 tahun, Imam Bukhari itu beliau diajak keluarganya untuk dari Bukhara tadi diajak dari Iran, dari Bukhara diajak ke Mekah dan Madinah pada umur 16 tahun. Diajak ke Mekah dan Madinah itu untuk berguru kepada guru-guru yang di sana. Ya, ketemu dengan Sufyan bin Uyainah dan lain sebagainya. Kemudian setelah beliau belajar pada umur 18 tahun, beliau sudah bisa mengarang kitab. Di karangan kitab beliau yang pertama itu ketika beliau berumur 18 tahun. Nah, itu ini umur 18 tahun nanti beliau itu umur 18 tahun pun sakit menerbitkan kitab. Namanya kitab Khazaya Sahabah wa Tabi'in. Itu umur 18 tahun. Kemudian beliau itu hafal hadis-hadis guru-guru beliau seperti Mubarak, Ishaq bin Rahawayh, Waqi' bin Jarrah bin Malik itu beliau akan menghimpun beberapa hadis dan hafal dari 80.000 perawi. Ini istilah yang hadis itu maka wonten istilah rawi-rawi. Rawi itu mimpian sebenarnya itu 80.000 perawi jenenge wonge apal, hadisnya hafal. Hafalan beliau itu sangat kuat sampai kakaknya beliau sendiri itu Rasyid bin Ismail itu mengakui kekuatan hafalan beliau. Beliau juga menyeleksi hadis Bukhari, wujud kitab Bukhari secara yang wonten kitab Bukhari itu. Jadi Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis terus datang kepada ulama-ulama ahli hadis pada perawi itu selama 16 tahun. Beliau selama 16 tahun itu menyeleksi dan meneliti hadis-hadis. Jadi dipisah antara ini rawi yang nggak bisa dipakai, ini rawi yang bisa dipakai, ini hadis sahih, ini hadis maudhu, ini hadis dhaif, itu dipisah-pisah. Itu selama 16 tahun. Dan dari selama 16 tahun itu beliau itu menyeleksi itu dari 1 juta hadis. Jadi beliau itu dikatakan hafal 1 juta hadis. Bukan hanya hadisnya tapi beserta rawi dan sanadnya itu hafal. Ya hadis ini murid koki, ini sing riwayat iki, guru niki. Dan beliau tahu dari setiap orang biografinya itu tahu. Ini wong iki modele kaya iki, wong iki modele kaya iki, wong iki modele kaya iki. Niku bayang 1 juta hadis hafal terus selama 16 tahun dikoreksi dari 1 juta hadis itu dikoreksi dari 80.000 perawi 1 juta hadis dikoreksi dibukukan menjadi kitab Bukhari yang yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dari 1 juta hadis tadi menjadi 9.082 hadis. Dari 1 juta hadis itu dipilah-pilah. Iki sing bisa diundi, sing ora ndi, sing sahih ndi, sing hasan ndi, sing dhaif ndi, sing maudhu ndi, itu dipilah-pilah. Yang dipakai cuma 9.082 hadis.
Nah, saiki sing teng kitab Bukhari niku 9.082 hadis. Niku kitab Bukhari niku di sini namun dari pilahan 1 juta hadis niku. Dan niku terus kitab Bukhari niku saking tidak ada yang bisa menandingi kitab Imam Bukhari niku kata yang mensyarahi hampir sampai 88 syarah. Syarah niku sing komentari kitab Bukhari. Tidak ada syarah sing apa jenenge sing masyhur niku niki namanya Fathul Bari. Niki syarah Bukhari namanya Fathul Bari. Niki termasuk syarah sing terlengkap. Dan sebagian ulama mengatakan niki syarah terbaik. Syarah terbaik Bukhari niku Fathul Bari. Jadi badhe tabarukan marang hadis Bukhari. Niki so berkait marang awal dhewe. Iki dadi diwaos kitab Riqaq. Kitab Riqaq niku bab yang menerangkan mengenai perkara-perkara yang menundukkan hati. Jadi Imam Bukhari ini dalam kitab Bukhari itu makin dibagi per kitab-kitab. Setiap kitab itu ada bab-bab masing-masing. Itu supaya memudahkan dari belajar untuk mengkaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riqaq utawi iki iku bab nerangake perkara kang nundukake ati. Bab ma utawi perkara jangan teko koma fir riqaqi ing dalam perkara kang nundukake ati. Wa alla Aisyah lan sedene kelakuan iku la Aisyah ora ana kehidupan itu mewujud ila isul akhirat kecuali kehidupan akhirat. Di Imam Bukhari dan memiliki mengawali di dalam kitab Riqaq itu bab yang menerangkan mengenai Allah Isa illa isul akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan syarah-syarah hadis ini beliau mengatakan para pensyarah hadis itu maksudnya berikut. Allah Isa illa isul akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Niku maksudnya niku bukan menafikan kalau kehidupan dunia itu tidak ada, tapi menunjukkan kalau kehidupan dunia itu kehidupan yang hina. Jadi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Niku nek bahasa Arab itu istilahnya hasr. Hasr niku hanya. Jadi nek diterjemahkan niku hidup kehidupan itu hanya kehidupan akhirat. Urip itu ya mau urip dan akhirat. Dan itu maksudnya niku mencaci dunia, menunjukkan kalau dunia itu adalah kehidupan yang hina. Kalau kehidupan hina itu berikut, itu dunia itu disifati kalau Gusti Allah dan dalam Al-Quran itu innamal hayatud dunya itu la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama salawaisin a'jabal kufar nabatu summa yahiju fatarahu musfaran summa yakunu hutama. Jadi ini disebut nih kalau Gusti Allah dalam Al-Quran itu sifatnya dunia. Innamal hayatud dunya itu laibun. Yang pertama, kehidupan dunia itu hanyalah laib. Laib itu main-main. Yang kedua, lahun. Lahun itu sendagurau. Kehidupan dunia itu yang main-main sendagurau. Wa ta'awurun bainakum. Terus kehidupan dunia itu sifatnya itu kalian semua itu saling membanggakan. Wajah duwe mobil apik. Ora tanggane duwe mobil luwih apik ora trimo. Nyebut tuku sing luwih apik. Nyolong tuku tanggane luwih apik ora trimo. Wah, tangga luwih apik. Kok duwe rasa mesti nyopri carane main luwih apik. Dan itu sifat kehidupan dunia kan jadi saling berbangga-bangga. Wa takatsuru bil amwali wal aulad, dan sifat kehidupan dunia itu berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak. Wis sifat dunia kan mesti awake dhewe ora tentunya nek kula dereng duwe anak dereng ngertos. Jadi biasanya dia itu berlomba-lomba untuk memperbanyak anak dan harta. Komen sifat dunia itu
juta ya kurang, 3 juta kurang, 10 juta kurang, 30 juta kurang, 1 juta kurang, 9 kurang, mboten kuasi. Sifatnya dunia itu mboten kuasi. Kurang terus ini yang sing mboten bersyukur. Tapi nek yang sing bersyukur nanti beda malih. Kamatare waisin ajabal kufar kan batu. Jadi digambarkan kali Gusti Allah itu kehidupan dunia itu seperti hujan yang turun kemudian menumbuhkan rerumputan yang rerumputan itu membuat takjub, membuat heran orang-orang kafir. Kok bisa ya hujan kok langsung tumbuh? Fatara musfaron, kemudian rumput itu menjadi kuning, sumayakun mutoma, kemudian dia hancur. Ini permisalan kehidupan dunia itu terus ikut. Jadi uang itu tadinya nggak ada. Setelah ada, kemudian ibaratnya kayak tumbuhan bertumbuh terus hijau royo-royo, terus kuat nom. Nek wong mereka nom. Barang terus fatara musfaron, sumayakun mutoma, kemudian hancur. Tumbuhan itu hancur, manusia itu mati. Nah itu sifat kehidupan dunia itu sementara. Dunia itu nggak ada yang kekal. Makanya tadi ini para pensyarah hadis itu mengatakan maksud daripada la isya illa isul akhirat itu kalau kehidupan itu dunia itu hina. Dan dunia itu betul-betul yang kekal. Awalnya dia tentunya itu dulunya itu nggak ada. Kita semua itu dulunya nggak ada. 100 tahun yang lalu awalnya dia itu betul-betul 100 tahun yang akan datang itu saya yakin kita yang ada di sini semua insya Allah sudah tidak ada juga. Dan ini menunjukkan kalau kehidupan dunia itu kehidupan yang sementara. Nah itu indonya kehidupan dunia. Jadi ibaratnya sobat jenengi kehidupan dunia itu pengen kertas dari Kanjeng Nabi celokno iya apa jenengi jentik jadi dicelokno nang laut. Madunya fil akhirah ila makalu yaj'alu ahaduhum isba'ahu fil yam. Ikon nyelokne teng laut, jenteke celokne teng laut. Fala yanzuru bima yarji. Sedang dicelokne teng laut, ditarik terus ditelok. Sing netese sepiro? Sithik nemen itu mesti. Sing netes niku mesti sithik nemen. Dan itu kehidupan dunia dibanding akhirat itu seperti itu. Akhirat itu lautan tadi, lautan. Kemudian dunia itu yang kita tarik tadi, setelah jari kita celupkan, kita tarik netes. Nah itu dunia. Jadi dunia ini kalau dibandingkan akhirat itu nggak ada bandingannya. Ini cuma gambaran Nabi ngajari para awet dari sakit mikir. Itu permisalan dunia. Kalau akhirat itu dunia akhirat itu ibarat lautan itu. Terus dunia itu jari kita yang kita celupkan, kita tarik yang menetes sedikit itulah dunia. Makanya suci dino niku Kanjeng Nabi niku kali sahabat itu mlaku ketemu kali bangkai kambing. Ketemu kali bangkai kambing, Kanjeng Nabi niku sabda kali para sahabat. Iki sahabatku apa gelem tak dei bangkai kambing iki. Jare sahabat, "Kan ngopo ya Rasul? Kan ngopo? Bangkai kambing kan ngopo? Wis mambu sarana gunane, bahkan kalau kita berikan ke binatang buas yang memakan daging pun sudah nggak mau. Buat apa jare para sahabat?" Maka caranya bilang, kalau misalnya kehidupan dunia itu seperti itu, kalau kamu tahu hakikatnya kehidupan dunia itu seperti itu, seperti bangkai kambing tadi itu nggak ada artinya. Makanya ini Kanjeng Nabi itu Imam Bukhari dan bab itu la isya illa isul akhir. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini menunjukkan bahwa hinanya kehidupan dunia. Dan ini hadis yang tadi dia bawa ini berkaitan tentang modal yang Gusti Allah sudah berikan kepada kita ketika kita hidup di dunia. Ya qala hadatsana al-Maqi ibnu Ibrahim wa akhbarana Abdullah ibnu Sa'id wa ibnu Abihin an Abi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbulun fi ma katsirun minan nas asliha wal farq. Ni'matani utawi nikmat iku maqbulun tertipu fima ing dalam nikmat loro sapa kathirun akeh-akeh minan nasi saking manusa. Asyhadu suci iku sehat wal farqulan waktu luar, waktu longgar. Jadi
nikmatani, ada dua nikmat. Madhubunun fihima katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia di dunia ini tertipu. As-sihah wal faragh. Yang pertamanya itu nikmat berupa nikmat kesehatan. Wal faragh yang kedua itu adalah nikmat waktu sing longgar, waktu sing luang. Ini kebanyakan manusia itu tertipu. Kebanyakan itu maksudnya itu sedikit itu nggih sedikit sing syukuri. Makanya nikmat sehat, nikmat waktu luang niki nikmat yang luar biasa. Kadang awake dhewe niku wis dinaik kesehatan kali Gusti Allah. Kadang awake dhewe niku pun dinaik waktu sing luang kali Gusti Allah. Tapi tidak menggunakan dua nikmat ini dengan benar sehingga kita ini tertipu. Tertipunya kenapa? Kalau kita itu menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan kesehatan kita tidak untuk akhirat, itu berarti maknanya kita itu orang yang tertipu, orang yang rugi. Kok bisa? Iya, soalnya waktu dan kesehatan itu tidak bisa kembali ke belakang. Jenengan nek sakniki pun jam itu niki boten saged balikan jam 6 boten saged. Maknanya nek jenengan niku mangke nek jam 6 mau kok boten amal, boten mengamalkan ibadah, boten ibadah, maksudnya niku boten saged balik nek karena boten saged balik kembali ke belakang, maka maknanya kita ini akan rugi, kita tertipu. Mesti kayak waktu di kesehatan kok orang ibadah terus terlewat, ibadahnya terlewat. Misalnya wonten tiyang mau maghrib itu kelewat boten sholat maghrib, bahkan mungkin disengaja nggak sholat, nggak melaksanakan sholat maghrib, berarti tiang niku pun rugi, bahkan pun tertipu. Ruginya apa? Ruginya nanti ketika di akhirat. Ketika di akhirat nanti dia tidak dapat apa-apa, bahkan tidak dapat pahala sedikit pun. Nah ini awake dhewe niku bagaimana dua nikmat niki sehat lan waktu sing luwih niki niku disyukuri. Makanya Ibnu Battal niku beliau dalam sarah niku menyebutkan hadis niki niku umpamane kaya tiyang sing pun diparingi modal kali wong. Misalnya kula maringi modal kali jenengan. Maringi modal 100 juta. Iki modal 100 juta. Kowe nggo gawe toko apa kowe nggo gawe truk apa kowe nggo mebel apa kowe nggo apa terserah. Sing penting iki duit 100 juta tak kekno kowe modal di jubeng piye carane kowe men untung aja mesti rugi. Lah iki jane sing bener, sikap tiyang iki sing bener ketika dia telah diberikan modal saya, itu kan harusnya dia itu berusaha memutarkan uang tersebut bagaimana supaya mendapatkan untung, entah dia buka toko atau lain sebagainya. Lah tapi dia itu bodoh. Bodohnya bagaimana? Setelah saya kasih uang 100 juta untuk modal, itu bukannya dia itu berpikir bagaimana caranya mendapatkan untung dari uang tersebut, tapi malah dia itu uangnya digunakan untuk senang-senang sendiri. Duit 1 juta tak naik lagi 1 juta modal, tapi malah ditinggal dulu dolar. Mau jalan-jalan ke Singapura, mau jalan-jalan ke Malaysia, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Budi-Budi, malah raya-raya nang rumah, orang belum kerja, orang belum usaha lagi. Jenenge wong goblok, wis dikira modal gratis, pun modal kok malah duitnya dihambur-hamburkan mboten jelas. Iki jenenge tiyang sing rugi, tiyang sing tertipu. Lah kehidupan dunia ini niku juga seperti itu. Makanya wonten nikmatan niku maghbunun fi makatsirun minan nas asyawal faragh. Kita itu sudah dikasih modal sama Allah itu berupa kesehatan dan waktu luang. Jadi awake dhewe niku mun diparingi sehat alhamdulillah boten lara-laranan. Tasih normal, tasih kuat, tasih mun tuwa lara-laranan nggih imun biasa. Terus awake dhewe pun dikai waktu sing longgar. Niki modal. Jadi untuk mengamalkan agama niki boten butuh dunia ini boten butuh. Awake dhewe niku badhe amal agama niku boten butuh kali duit, boten butuh kali mobil, boten butuh kali rumah, boten butuh. Amal agama niku
tiang itu pun sehat, terus gadah waktu, itu pun cukup. Tapi makanya buatan alasan makanya akhirat uang itu buatan amal agama terus ditangani kali Gusti Allah supaya nama orang dalam sholat yang kerjanya buatan alasan. Lah ini modal kali ini kesehatan kalian waktu sing pun diparing Gusti Allah dan awake dhewe niki niku nek tiyang sing cerdas niku mesti mikir iki piye carane aku ki men ora rugi di dunia ini itu bagaimana? Bagaimana caranya supaya kesehatan yang Allah berikan kepada saya, nikmat sehat, kemudian nikmat waktu yang longgar itu bagaimana supaya digunakan supaya saya tidak rugi. Karena kalau kesehatan kita terus waktu kita itu kita gunakan bukan untuk ibadah, maka nanti akibatnya itu kita akan rugi di akhirat. Karena nanti orang yang masuk surga itu semuanya itu pasti menyesal. Nggak ada orang yang masuk surga itu nggak ada yang menyesal, pasti menyesal. Kenapa saya dulu waktunya di dunia itu nggak dihabiskan untuk ibadah? Kenapa? Makanya jenengan nek wonten akhirat niku makin ngrasani piyambak pasti nyesal. Kenapa dia kok tuting dunyane ora digunakake kanggo ibadah terus. Dan ini cara mensyukuri nikmat sing diparingi oleh Gusti Allah. Nikmat kalian ini sehat lan waktu lan ini niku sing paling penak niku zikir. Jenengan nek salat sewengi pedhetek 1000 rakaat niku mboten kuat. Jenengan mungkin nek sedekah miliar-miliaran ratusan juta yo urung duit kene. Jenengan nek arep haji ya umroh yo saiki yo pernah yo duit. Arep poso terus nek wis tuwa yo kena ora mampu. Sing enom yo arep poso terus yo ketoke yo kurang mampu. Tapi nek dikir niku tua muda niku saged. Makanya cara mensyukuri dua nikmat ini, nikmat sehat kalian nikmat waktu sing luar niku paling penak niku kanggo dikir. Makanya kan syarat-syarat iki niku menjelaskan itu supaya orang itu tidak tertipu itu hendaknya mensyukuri dua nikmat ini nganggo ibadah. Lah ibadah sing saged dilakoni 24 jam niku paling penak niku dikir. Makanya awake dhewe niku dilatih. Jadi tidak ada satupun waktu yang tidak untuk berzikir. Dan zikir niku wonten istilahnya zikir qalbi. Zikir qalbi niku zikir hati. Dan ada istilahnya zikir lisan. Zikir lisannya yo subhanallah sing diucap nih. Nek zikir lisan niku mangke wonten batasane. Di dalam WC misalnya, di dalam WC niku mangke mboten asal zikir lisan mboten asal. Jenengan mengucapnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan dalam WC mboten saged. Tapi nek zikir qalbi, zikir hati niku dimanapun tempat itu pasti bisa digunakan untuk zikir di dalam hati. Makanya untuk mensyukuri dua nikmat ini niku paling penak niku ngangge zikir. 24 jam niku awake dhewe niku latihan zikir. Zikir niku terserah Allah tenati terus Allah aja lali sakit Gusti Allah disebut Gusti Allah sakit juga subhanallah sakit juga Allah terserah jenengan. Nah paling saya paling jenengan itu apa namanya derek toreko dengan kertas toreko itu wonten kathah sing mau tabarai antaranya rekod Asadania, rekod Sadilia, rekod Sakiria dan lain sebagainya. Dan itu tiang-tiang rekod itu pun biasa terlatih. Tiang-tiang rekod itu pun biasa terlatih. Jadi nanti di dalam rekod itu ada tertib. Seorang murid itu harus membaca zikir sekian ribu satu hari. Misalnya kalau di dalam rekod Asadania itu misalnya satu hari niku harus membaca 5.000. Jadi Allah itu 5.000 minimal. Nanti kalau sudah naik tingkatan lagi menjadi 10.000, menjadi 15.000,
bahkan menjadi sampai tak terhingga. Jadi Pak Likur Jami dikir terus boten-boten sing waktu ora digunakan kan dikir. Dan dikira kan di hati, yo ketoke ngomong karo wong, dongeng karo wong, tapi asline yo artine dikir terus. Iku men napa men boten rugi nang ten akhirat. Men mensyukuri nikmate sehat lan nikmate waktu luang iki. Nek awake dhewe boten dilatih niku nggih boten saged. Boten saged. Dikirnya nggih perlu latihan apa meneh dikir ati awake dhewe iki. Kadang kelingane karo Gusti Allah niku nek salat kok. Kadang salate boten kelingan. Kadang salat Allahu Akbar kadang tasih kelingan aduh dompete mau digawe nanti. Gak kelalen. Waduh kowe kunci motor isih nyangkel kae durung dicukup. Waduh kowe pengen gabai kae durung dicinta karo udan. Awake dhewe teng jero salat be tasih kelalen karo Gusti Allah. Apa meneh teng jaba salat. Nah itu kan perlu dilatih, awake dhewe itu perlu dilatih. Dikir terus sampai lari karo nopo mawon. Tingkatane tiang-tiang sing sufi-sufi niku, tiang-tiang sing pun dikir 24 jam niku pun boten kelingan apa-apa. Terus kelingan Gusti Allah. Nah niki untuk mensyukuri nikmat sehat lan nikmat untuk sing luwih niku paling penak niku kan nganggo dikir. Di samping nganggo dikir nggih sing liya-liyane ibadah iki dilakoni aja mung dikir tok terus ora salat niku wis salah. Ya tetep salat, ya tetep zakat, ya nek duit sedekah, ya nek duit meneh mak haji nek waktune bulan Ramadan ya poso, tapi di selain waktu-waktu niku nggih niku dilatih awake dhewe niku dikir men boten lali kali Gusti Allah. Tiyang niku nek boten lali kali Gusti Allah niku biasane angel maksiat. Tiyang niku maksiat niku sebab niku kelalen kali Gusti Allah. Tiyang niku nek boten kelalen kali Gusti Allah niku boten saged maksiat. Karena kelalen yo jadi maksiat. Makanya awake dhewe niku niki latihan sing ngomong latihan sing ngomong latihan pripun 24 jam itu digunakake kanggo dikir. Bahkan turune pun turu dikir nek jenengan pun biasa terlatih niku ketoke motone merem tapi atine niku melewat. Motone merem atine melewat tikun. Ketoke rogone iki merem tapi atine niku saged dikir. Niku nek pun terlatih. Ya perlu latihan, boten saged kok langsung boten saged. Makane niku sing wali-wali yang terkenal niku wonten setunggal wali niku jogo atine niku men boten lali kali Gusti Allah niku selama 20 tahun. Jadi selama 20 tahun beliau jogo atine betul-betul dikir terus sampai enggak lupa sama Allah sama sekali. Setelah itu beliau mengatakan, setelah saya melatih hati saya itu selama 20 tahun ingat kepada Allah tiap hari 24 jam, 20 tahun ke depannya itu gantian hati ini sing jogo paling itu mau. Jadi sekarang hati saya yang menjaga saya. Jadi hati ini pun terlatih. Jadi nek awake misalnya tangannya kok motone arep jelalatan itu hati ini ngiling. Orang ngomong, wih, iling karo pesawat itu hati ini ngiling. Ini saking pun terlatih. Lah jadi pun latihan karena wonten istilahnya ngomong wong nang niku dikir pakai petanya niku awal latihan awal dikir pakai petanya niku latihan dikir. Nah nek jenengan pun saged meningkatkan niku bukan hanya pakai petang tapi 24 jam. Jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku latihan niku pakai petang niku nek pakai petang istiqomah maka ditingkatkan sampai 24 jam kita itu tak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Barokah apa nek boten kelalen Gusti Allah? Barokah apa? Guru Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Abu Hasan Asyadzili Abu Yazid Al-Bustami
Saya Abu Yazid Al-Bustami niku dikir terus Pak, dikir sampai tahun cuman Gusti Allah. Ada suci dino beliau niku melampah kali murid. Beliau pun melampah kali murid, terus beliau kan ngerano. Aku tuh tiap dino dikir terus wis tekan tingkatan ini lho. Jadi beliau tuh ngomong karo santri ini, santri mati oke. Kowe mati saiki. Iku santri niku langsung seketika niku langsung mati. Langsung mati. Karena beliau niku ngreno hadis sing kurang luwih niku bunyine niku man perkara dia binawafil hatta hibta. Yang niku nek marep marang aku, marang Gusti Allah maksudnya hadis dengan amalan-amalan sunnah maka aku akan mencintainya. Dan pun Gusti Allah yang mencinta karena sam'ul ladzi yasma'u bihi wa basarul ladzi yusiru bihi wa yadahu ladzi yubsitu biha wa rijluhu ladzi yamshi biha. Tanane motone sikile motone mulut niku dadi keramat. Apa sing diucapne karo wong iku mau iku bakal dadi kenyataan. Dan niku jenengan pun saged kelatih yang dikir niku selama 24 jam niku itu geni, istilah wong Jawa niku itu geni. Sekali ucap itu langsung jadi langsung makbul. Nah niku awake dhewe kok ndonga kono ngene kok niku ketoke kok bumbuan niku karena derek dilatih dikir. Nek pun dilatih dikir niku ndonga sedelo insyaallah njaluke nono niku diparingi kalih mungkin saya seperti ini mari manfaat marang kita, marang keluarga kita, marang anak cucu, marang ahli kampung dan jadi asal hidayah di seluruh alam. Amin. Kalau minta maaf ada baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada kesalahan daripada diri saya sendiri, kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah.